Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nurdiana dengan NIM 1922428206. Saya akan mempresentasikan sistem informasi yang di dalam terdapat manajemen prosesor, teks dan proses, penjadwalan prosesor, penanganan error handling. Sistem informasi. Manajemen prosesor. Secara umum, prosesor adalah program dalam eksekusi. Suatu prosesor adalah lebih dari kode program, di mana kadang kala dikenal sebagai bagian tulisan. Proses juga termasuk aktivitas yang sedang terjadi, bagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor. Di bawah ini ada gimana manajemen prosesor itu bisa dijalankan atau digunakan. Yang pertama itu pekerjaan. Pekerjaan itu pekerjaan akan dilakukan oleh user. User melakukan lewat komputer plus program, maka akan terjadi proses. Nah, di situ dari pekerjaan melalui user melalui komputer dan program. Nah, maka akan terjadinya proses. Next. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti nomor 1, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Yang ketiga, menunda atau melanjutkan proses. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Oke, kita lanjut. Nah, teks dan proses. Tugas atau proses berasal dari bagian program jenis tugas. Nah, terbagi menjadi 2. Yang pertama, tugas atau proses sistem 1. Yang kedua, berasal dari aplikasi proses. Nomor 1 ini berasal dari program sistem, datang dari sistem bahasa, sistem utilitas, dan sistem operasi. Yang kedua, berasal dari aplikasi proses. Nah, di aplikasi proses itu terbagi menjadi 2. Pertama, prosesor, yang kedua, peripheral. Kita lanjut. Ini ada penjadwalan prosesor. Yang pertama, penjadwalan. Penjadwalan ini terbagi menjadi 2. Penjadwalan jangka pendek dan penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka pendek itu juga terbagi menjadi 2. Nomor 1, mengatur penggunaan prosesor dan peripheral. Yang kedua, yang diatur di sini adalah tugas atau teks. Oke. Poin kedua dari penjadwalan yaitu setelah penjadwalan jangka pendek ke penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang menentukan tugas mana yang diterima menjadi proses. Yang diatur di sini adalah proses. Menentukan tugas mana yang diterima menjadi proses. Yang diatur di sini adalah prosesnya. Kita lanjut, penjadwalan prosesor. Yang kedua, poin kedua, status proses menurut Tannenbaum yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, running, kedua, ready, ketiga, blocked. Running pada saat menggunakan CPU pada suatu waktu. Running. Nomor 2, ready, proses diberhentikan sementara karena menunggu proses lain untuk dieksekusi. Jadi, menunggu sebentar untuk proses lain yang sedang dieksekusi. Yang ketiga,
blocked, tidak dijalankan sampai event dari luar yang berhubungan dengan proses tersebut terjadi. Jadi apabila ini tidak dijalankan sampai event di luar yang berhubungan dengan proses tersebut akan terjadi. Lanjut, yang ketiga dari poin tersebut, proses pergantian penggunaan sumber daya antara prosesor dan peripheral. Nah, inilah ada table atau foto, di dalamnya ada table. Pertama prosesor, peripheral. Terus lanjut ke prosesor. Nah, peripheral prosesnya tuh. Prosesor ke peripheral, balik lagi prosesor. Yang pertama itu tuh, yang paling atas terjadinya proses. Yang kedua, yang bagian B atau yang gambar di bagian bawah ini memakai prosesor dan peripheral, jadi digabung, disatukan. Kalau ini kan proses satu. Kalau yang kedua ini digabung, jadi kita lanjut ke penanganan error handling. Jika terjadi interupsi, maka kendali prosesor diserahkan ke bagian interrupt handler pada sistem operasi. Nah, interrupt handler melaksanakan beberapa hal yang diantaranya tugas-tugas interrupt handler: memeriksa apakah instruksi yang sedang diolah prosesor sudah selesai atau belum. Itu nomor 1. Bila belum, ya ditunggu sampai selesai. Nomor 2, merekam suatu informasi proses ke dalam blok kendali proses. Nomor 3, mengidentifikasi jenis dan asal interupsi. Yang keempat, mengambil tindakan sesuai dengan yang dimaksud oleh interupsi tersebut. Nomor 5, mempersiapkan segala sesuatu untuk melakukan atau melanjutkan proses yang terinterupsi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.